Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Paul Morphy melawan Daniel Harwitz. Permainan ini terjadi pada 16 November 1982. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Paul Morphy sebagai putih dan Harwitz memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan pion C5, lalu kuda F3 dan pion ke D6. Ya, dilanjut tantangan dari pion ke D4. Oke, setelah tawaran diterima dan kuda juga makan balik, tentunya dilanjut kuda keluar ke F6. Balasannya juga kuda ke C3 melindungi pion, lalu menuju ke nadrov variasi, yaitu pion ke A6 guys. Nah, sebenarnya saya udah sering banget ngebahas pembukaan ini kan, jadi mungkin ada yang udah hafal lah ide dari langkah gajah ke G5 ini. Ya, ini masih normal semua, pion ke E6 dari Harwitz, lalu dibalas agresif dengan pion ke F4. Sekarang hitam yang menuju jalur serangan dengan pion ke B5 kawan-kawan. Ya, tapi mau apapun itu, posisi ini hampir selalu dijawab dengan pion E5 kan? Dan setelah pertukaran kembali dan pion makan balik, ingat, bukan pion H6 ya, tapi menteri ke C7. Ya, karena jika pion makan kuda, menteri ke E5 skak gajah. Jadi menteri menjaga pion ke E2 terlebih dahulu, dan sekarang baru kuda diselamatkan ke D7. Baiklah, jika serangan gajah udah terbuka seperti ini, maka Paul Morphy segera main rokade panjang. Ya, pokoknya masih normal semua lah. Gajah ke B7, lalu menteri ke G4. Cukup jelas, idenya kuda akan dikorbankan untuk pion, dan jika itu dimakan, maka menteri makan balik dan skakmat nggak terhindarkan lagi. Jadi untuk itu di sini menteri milih makan pion di E5 guys. Nah, dari sini udah mulai agak gak normal, karena ini bisa menimbulkan potensi ancaman benteng H ke E1. Jadi saat ini misi putih adalah mengeluarkan gajah terlebih dahulu kan. Ya, jika pengen main aman bisa gajah ke D3, tapi masalahnya itu akan memberi satu tempo buat hitam untuk berbenah di pertahanannya. Cukup banyak partai yang saya lihat korban gajah sekaligus menambah tekanan pada pion E6 dan masih mempertahankan ide yang sebenarnya benteng H ke E1. Tapi ngelawan pemain super agresif seperti Morphy, tentu dia pilih korbannya sekaligus makan pion. Nah, apa bedanya dengan gajah C4 tadi? Jika gajah ke C4 itu nggak mengizinkan benteng untuk mengeksploitasi sayap raja. Jadi dengan posisi ini, tentu pion sangat mau makan gajah. Ya, karena benteng bisa kapan aja makan pion, di mana diagonal raja udah terbuka. Dengan kata lain, jika hitam bisa melakukan counter serangan, maka putih akan sangat kewalahan. Ya, tapi kelebihannya posisi ini, kuda C bisa makan balik. Di mana ancaman nyata di posisi ini adalah kuda ke C7. Mengingat raja nggak bisa gerak, dan jika menteri makan, maka kuda akan langsung makan pion di E6. Nah, jadi untuk itu, dia bertahan terlebih dahulu dengan gajah ke E7. Ini cukup logis kan? Karena menutup diagonal penting gajah, sekaligus mengancamnya 2 kali. Dan jangan lupa, ini adalah persiapan untuk rokade pendek. Jadi Morphy harus memakan gajah, agar setelah raja makan balik, raja ini masih sangat memungkinkan untuk diserang terus oleh putih. Nah, sekarang waktunya melanjutkan ide yang tadi. Benteng H ke E1, menyerang menteri dan pion E6 3 kali. Oke, jadi di sini menteri pindah ke F6 sekaligus melindungi pion. Sayangnya Sisilia memang selalu rumit. Saya akan analisis posisi ini dulu untuk sekedar referensi. Sebenarnya, di sini bisa saja kuda makan pion di E6. Memang dia korban kuda lagi. Tapi jika pion makan kuda, masih bisa lanjut korban benteng untuk skak. Ya, karena skak ster, jadi menteri harus makan benteng.
Lalu pembalasan dimulai dari menteri makan pion di G7 skak. Gak mungkin menteri menutup karena benteng E1 menteri akan hilang. Jadi raja ke 8, menteri makan benteng skak, menteri menutupnya, lalu menteri ke F6 skak, menteri kembali menutup, dan menteri ke B6 skak gajah. Ya, raja harus ke E8 dan baru menteri makan gajah. Nah, analisis ini sebenarnya juga partai catur yang dimainkan oleh Bobby Fischer. Tapi entah lawannya siapa, saya juga lupa kawan-kawan. Yang jelas, di partai itu hitam langsung menyerah. Karena meskipun dia masih punya serangan yang kuat, tapi dia udah sangat terlambat untuk melakukannya. Ya, sekedar nunjukin buat referensi aja. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, tapi di posisi ini justru Morphy pilih kuda ke F5 skak. Di sini ada 3 pilihan untuk raja. Tapi jika raja ke E8, tentu kuda bisa ke D6 skak gajah. Atau yang lebih parah lagi ya ke F8. Karena dia mengizinkan menteri untuk ke B4 skak yang akan dikombinasikan dengan serangan kuda. Jadi nggak ada pilihan lain, Hurwitz memilih raja ke D8. Ini memang jawaban terbaik. Hanya saja kuda menjadi terpaku pada benteng. Jadi waktunya kuda F diselamatkan ke D6 sekaligus menyerang gajah dan menekan pion di F7. Oke, gajah memilih ke C6 melindungi dan menyerang kuda sekaligus. Tapi dalam sebuah serangan yang bagus, minimal harus ada rencana cadangannya kan? Nah, jadi di sini benteng ke F1 menyerang menteri dan pion di F7 2 kali. Terlihat cukup susah ya menyelamatkan pion di belakang menteri ini. Tapi Hurwitz berhasil menemukannya, menteri ke H6 skak. Karena setelah raja ke B1, dia bisa balas serangan putih dengan pion ke F5. Ya, jadi memang kuda ke F7 skak ster, tapi pion juga bisa makan menteri. Tapi ternyata di sini masih ada opsi serangan ketiga dari putih. Menteri ke C4 menyerang gajah dan menekan pion di E6. Ya, tapi gajah nggak usah mikir lama dan langsung makan kuda untuk sekaligus mengurangi banyaknya perwira yang menyerang raja. Nah, ini juga menjadi posisi yang cukup dilema buat putih. Menteri memang diizinkan ke C8, tapi gajah juga menyerang benteng. Dan jika dia makan gajah, mungkin hitam bisa langsung mulai untuk membenahi posisinya. Ya, tapi dengan kalkulasi yang cukup matang, Morphy yakin dan memainkan menteri ke C8 skak. Guys, mungkin inilah definisi nyerang yang gak tanggung-tanggung ya. Karena setelah paksa raja ke E7, menteri langsung lanjut makan benteng. Tapi sayangnya gajah juga bisa makan balik benteng kan? Dan hati-hati, jika benteng makan gajah, maka raja juga bisa makan kuda. Oleh karena itu, menteri ke E8 skak terlebih dahulu. Dan setelah raja ke F6, nah coba perhatikan posisi ini. Jika menteri ke D8 skak, rajanya akan naik ke G6 dan itu udah nggak ada skak lagi. Atau jika dia makan gajah, ya udah sangat jelas hitam akan unggul 2 kuda. Jadi tentunya menteri ke F7 skak. Dan di sini raja G5 menjadi gerakan terbaik satu-satunya. Tapi secara natural memang raja pergi ke E5 kawan-kawan. Nah, ini adalah posisi yang sangat-sangat krusial. Lihat kan, putih udah nggak punya skak dimanapun lagi. Dan sekarang jika benteng makan gajah, raja bisa makan balik kuda. Mungkin di sini pemain baru akan anggap putih udah selesai lah. Tapi jangan remehkan kalkulasi seorang Grandmaster kawan-kawan. Menteri digeser ke E7. Ya, memang gerakan yang simple tapi sangat mematikan. Tentu ide utamanya adalah kuda F7 skak ster. Ya, karena ada 2 penyerang, jadi petak ini udah nggak bisa dijaga kan? Oleh karena itu menteri menyelamatkan diri ke C6. Dan setelah kuda tetap ke F7 skak, percaya atau tidak, jika hitam masih ingin selamat, di sini menteri harus makan kuda. Tapi jika itu dilakukan, ya menteri makan balik dan gajah masih terancam. Terlebih kuda juga terserang 2 kali.
Untuk itu raja memilih maju ke F4 guys. Ya memang ini adalah gerakan yang blunder, tapi yang gak ada pilihan lagi kan. Dan jelas selanjutnya adalah menteri ke B4 skak. Di sini saya mulai mikir jika hitam tadi lupa jika peta G5 udah dijaga kuda. Jadi ini hanya langkah paksa raja ke E3, lalu menteri ke D4 skak, paksa lagi raja ke E2, dan berakhir dengan menteri ke D2 skakmat. Wow, skakmat yang sangat langka kawan-kawan. Pergerakan menteri ini bisa dikatakan sangat lincah. Ya bayangkan saja, dari G4 pergi ke C4, korban kualitas benteng ke C8, sempat juga terjebak di halapan, lalu bisa-bisanya balik ke rumah ke D2, yang mana itu langsung membawa kemenangan buat putih. Ya gimana gak lincah? Dari 10 gerakan terakhir sebelum skakmat, kuda ini bergerak 1 kali, dan 9 sisanya putih menggerakkan menteri. Wow, sekali lagi, ini adalah partai yang super keren. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan jika salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.